Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Diosetta berjudul, Jagat Segoro Demit, part terakhir, Cahaya. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Twitter Diosetta, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Dalam video part sebelumnya, Danan dan Cahyo harus menyusul ludruk topeng ireng ke Jagat Segoro Demit, namun ia membacakan sebuah mantra sebelum meninggalkan Paklek. Hujan turun begitu deras bersahutan dengan kilatan yang muncul dari retakan dimensi Jagat Segoro Demit. Mata tombak Candramukti yang dikendalikan oleh Mbah Wira tidak cukup untuk menahan pergerakan Nyai Jambrong yang mengamuk. Sebuah tendangan berhasil lolos hingga membuat Paklek terpental, namun sebelum sempat mendaratkan tendangan berikutnya, serangannya dihadang oleh seorang roh pendekar yang terlihat mampu menyaingi ilmu bela diri Nyai Jambrong. "Danan, jelaskan ini semua!" teriak pendekar yang hampir seumuran dengan Paklek yang muncul dari mantra yang kubacakan. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tolong jaga Paklek Bimo dan Mbah Wira, aku harus segera menyusul demit itu," ucapku. "Itu, Jagat Segoro Demit?" tanya roh pendekar itu. "Benar, Paklek, Mbah Wira, jangan memaksakan diri sampai aku kembali," teriak Danan yang harus segera melompat menyusul Cahyo menuju retakan dimensi menuju Jagat Segoro Demit. Paklek kembali berdiri bersiap membantu pendekar itu. "Aku Bimo Sambara, terima kasih atas bantuan pendekar," ucapnya. Mendengar hal itu roh pendekar itu tertawa. "Hahaha, cucuku yang lainnya rupanya, saya Daryana Putra Sambara. Putra tunggal dari Widarpa Dayu Sambara." Pendekar itu mencoba perkenalkan diri pada Paklek. "Aku sudah mendengar tentang pendekar Daryana dari Danan, berarti seharusnya kau bisa menggunakan benda ini," ucap Paklek sembari menyerahkan kerisnya kepada roh pendekar itu. "Pusaka milik ibu, seperti ini semua memang sudah ditakdirkan. Aku kehilangan nyawa saat mencoba mempelajari ilmu untuk menetralkan ajian Segoro Demit milik ayah. Dan sekarang aku dipertemukan dengan pengguna ajian Segoro Demit juga," cerita pendekar itu. Gelombang energi terus mengalir menuju tubuh Nyai Jambrong, dengan sekejap luka-luka yang diakibatkan oleh mata tombak Candramukti dan serangan Daryana hilang begitu saja. "Berarti pendekar Daryana mengetahui cara untuk mengalahkan Nyai Jambrong?" tanya Mbah Wira. "Seharusnya ilmuku sudah sempurna, hanya saja itu sia-sia jika Danan tidak berhasil menutup aliran gelombang dari Jagat Segoro Demit," jelas pendekar itu. "Geni Baralokaku akan memulihkan semua luka yang kau terima, pusaka mata tombak Mbah Wira akan membantumu di pertarungan, sisanya kita bergantung pada Danan dan Cahyo," ucap Paklek yang segera menuntun mereka bertiga menuju pertarungan. Gelap, sangat gelap, seperti tidak ada benda langit yang menerangi tempat ini. Hampir di setiap arah di tempat ini terdengar suara pertarungan. Yang terlihat di sepanjang jangkauan mata hanya rumput hitam dan pohon-pohon yang sudah hampir mati. "Danan sebelah sini!" teriak Cahyo yang masih memantau pergerakan demit ludruk bertopeng hitam itu dari jauh. Aku segera menyusul Cahyo namun yang kulihat benar-benar membuatku merinding. Baru sebentar saja penari ludruk itu memasuki jagat ini, sudah ratusan demit yang tertarik dengan getih anget pada tubuhnya dan menjadi pasukannya. "Gila Cahyo, kita tidak bisa menunggu lebih lama," ucapku pada Cahyo. Cahyo setuju, ia segera memanggil wujud fisik Wanasura. Roh kera raksasa dari hutan Wanamarta yang bisa sepenuhnya muncul di tempat yang berhubungan dengan alam roh ini. Kami berdua menaiki tubuh Wanasura dan menerjang penari ludruk itu. Seperti dugaan kami, ratusan pasukan demit itu menghalangi kami menyentuh tuannya. 3 entitas, bertarung melawan ratusan demit. Apalagi yang bisa diharapkan dari pertarungan ini? Hewan-hewan gaib, genderuwo, siluman, dan makhluk dari berbagai wujud menyerang kami. Kekuatan Wanasura memang sangat mumpuni untuk melawan mereka, namun entah dengan jumlah musuh yang sebanyak ini, ia bisa bertahan sampai kapan. "Danan, biar aku yang mencoba menahan mereka," ucap Cahyo yang segera menurunkanku di tempat yang aman.
Berbekal keris Raga Sukma, aku menerjang menerobos sekumpulan demit itu dan menyerang makhluk bertopeng hitam itu yang masih menari mencoba menarik perhatian makhluk lainnya. Sebelum mendekat sebuah mantra kubacakan di kedua kepalan tanganku. Sebuah pukulan jarak jauh kulontarkan pada makhluk itu berharap bisa menghentikan prosesi ritual penarikan demit yang ia lakukan. Beruntung, walaupun tidak berhasil melukainya, seranganku mampu menghentikan tariannya hingga tidak ada lagi demit yang mendekat. Berkali-kali aku mencoba menghujamkan kerisku pada makhluk itu, namun tak satu pun seranganku mengenainya. Perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Cahyo pun mulai merasa kesulitan, dalam sekejap tubuh Wanasura sudah dipenuhi oleh luka-luka yang tidak biasa. Cahyo, mundur. Wanasura sudah tidak mampu. Teriaku mencoba memperingatkan Cahyo. Cahyo segera memerintahkan Wanasura untuk mundur, namun berbeda dari biasanya. Kali ini ia tidak menurut. Sebaliknya, ia melemparkan Cahyo ke arahku dan terus memaksa melawan demit-demit itu sendirian. Wanasura, cukup. Jangan paksakan dirimu. Teriak Cahyo. Namun Wanasura hanya meraung sekeras mungkin hingga terdengar ke seluruh penjuru hutan ini seolah Wanasura memaksa Cahyo untuk membantu pertarunganku. Tampaknya yang memutuskan ini sebagai pertarungan hidup dan mati bukan hanya kita, ucapku pada Cahyo. Benar, sebaiknya kita selesaikan ini secepatnya, ucap Cahyo. Sekali lagi aku menerjang demit ludruk itu yang tentu saja segera dihindari. Cahyo menyusul dengan pukulan andalannya yang dengan telak mengenai tubuh penari itu. Sayangnya hampir tidak ada luka yang dirasakan olehnya. Merasa terganggu dengan serangan kami, demit ludruk itu melontarkan tendangan yang membuat kami berdua terpental, namun Cahyo menahan tubuhku, membalikan kekuatan tendangan demit itu untuk melemparkanku ke atas tubuh penari itu. Dengan sekuat tenaga keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan mantra kuhujamkan ke tubuh demit itu, namun sayang serangan itu hanya menggores bahu demit itu dan berakhir dengan kerisku yang menancap ke tanah. Demit itu mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan hitam dari tubuhnya, getaran kekuatan kembali terasa di medan pertempuran itu. Kekuatan itu membangkitkan amarah demit-demit di sekitarnya. Kekuatan itu juga memicu retakan dari berbagai alam yang muncul di langit-langit medan pertempuran kami. Berbagai bayangan hitam menerobos dengan cepat seolah mempunyai tujuannya masing-masing. Cahyo menoleh ke Wanasura yang semakin terdesak dan menghampiri Wanasura yang sudah kewalahan dengan amukan siluman-siluman yang melawannya. Cukup Wanasura, kita mundur. Perintah Cahyo yang menghadang demit yang menyerang Wanasura, namun Wanasura mengamuk, memukuli dadanya seolah tidak terima. Teriakan Wanasura yang merasa kecewa tidak mampu melindungi sahabatnya itu meraung kembali hingga ke seluruh penjuru hutan. Samar-samar terdengar suara raungan serupa dari tempat itu. Cahyo bersiap menahan serbuan demit yang menyerang Wanasura. Tanpa bergabung dengan roh kera raksasa itu, Cahyo hanya akan menjadi samsak hidup untuk demit-demit itu. Aku dan Wanasura segera bergabung dalam serangan bunuh diri itu setidaknya untuk membagi setiap serangan yang diterima Cahyo. Sebelum sempat kehabisan tenaga, samar-samar kami mendengar segerombolan langkah kaki mendekat ke arah kami dan menghempaskan demit yang menyerang kami satu persatu. Wanasura? Bukan, mereka siapa? Tanyaku pada Cahyo yang masih sekuat tenaga mempertahankan kakinya untuk berdiri. Mulai terlihat sekumpulan kera dengan berbagai ukuran datang menghampiri kami seolah membalas raungan Wanasura. Hahaha, mereka kera-kera dari hutan Wanamarta. Sepertinya retakan gelombang itu juga menghubungkan ke alam mereka, jelas Cahyo. Wanasura meraung sekeras mungkin seolah menyambut pasukan kera yang menolongnya. Salah satu kera kecil menghampiri Wanasura yang hampir tumbang, menyentuh kepalanya dan seperti sebuah keajaiban luka-luka di tubuh Wanasura mulai menutup. Kliwon! Kamu Kliwon kan? Teriak Cahyo yang mengenali kera kecil itu. Mendengar suara itu, kera kecil itu segera berlari menghampiri Cahyo dan naik ke punggungnya. Maksud kamu Kliwon monyet peliharaan waktu kecil? Tanyaku pada Cahyo. Benar Danan, aku bertemu Wanasura saat mengembalikan Kliwon ke sebuah hutan di alam lain, jelas Cahyo yang segera pulih dengan kekuatan Kliwon. Sepertinya mantra suku kera ini juga berpengaruh untuk Cahyo. Ayo Danan, kita selesaikan urusan kita. Ucap Cahyo yang segera menaiki Wanasura yang telah pulih. Demit-demit ini bagaimana?
Tanyaku pada Cahyo setelah melihat kekuatan pasukan kera yang sepertinya belum cukup untuk mengimbangi demit-demit itu. Tenang Danan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kliwon adalah saudara kembar Wanasura, harusnya kamu tahu maksudku kan? Ucap Cahyo. Aku menoleh ke arah pertarungan antara demit dan bangsa kera. Terlihat Kliwon berlari kecil dan menerjang ke arah demit itu dan berubah ke sosok rohnya. Seekor kera besar raksasa yang tidak kalah mengerikan dari Wanasura. Pantas saja kamu tidak marah bila dipanggil, Boka Ketek, ternyata mereka sehebat ini. Aku tersenyum, selalu saja ada hal yang mengejutkan dari temanku yang satu ini. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku segera menerjang demit ludruk itu lagi. Sebuah siasat kurencanakan bersama dengan Cahyo. Pukulan Wanasura yang diperkuat oleh mantra Cahyo berhasil memukul mundur demit itu. Di satu sisi aku kembali mencoba menusukkan keris Raga Sukma pada makhluk itu namun kembali terhalang oleh serangannya. Cahyo menarik roh Wanasura ke dalam tubuhnya hingga merubah tubuhnya menjadi berbulu untuk memadukan kekuatan Wanasura dan ilmu bela diri Cahyo. Pertarungan sengit terjadi di antara kami bertiga. Hingga akhirnya Cahyo melemparkan tubuhku lagi bersamaan dengan keris Raga Sukma yang telah menyala keemasan dengan mantraku. Merasa tak mampu menghindar demit itu menyelimuti kakinya dengan aura hitam dan menendang tubuhku hingga terpental ke sebuah pohon besar. Ya, itu tubuhku. Tapi tidak dengan sukmaku yang berhasil menyelinap dan sekarang telah berhasil menancapkan keris Raga Sukma tepat di punggung demit itu. Sebuah serangan yang sangat fatal berhasil kami daratkan, demit yang berada di tubuhnya menerobos keluar bersama aura hitam dari lubang tubuhnya. Belum sempat menentukan keadaan ini, mendadak bayangan hitam yang keluar dari retakan dimensi menyerang kami bertiga. Cahyo berusaha menghadapi serangan makhluk hitam itu sementara aku kembali ke ragaku. Bayangan yang menyerang Cahyo menggenggam sebuah tombak hitam yang sepertinya terlihat tidak asing dan makhluk satunya bertarung dengan demit ludruk itu dengan pedang di tangannya. Danan, makhluk ini? Wujud dan pusakanya menyerupai Andaka yang kita lawan di Alas Maid. Tanya Cahyo. Benar kata Cahyo, makhluk itu menyerupai Andaka namun kali ini dengan tubuh yang hitam dengan taring dan cakar di tangannya. Aku berusaha menghampiri mereka dengan tubuhku yang sudah babak belur dengan serangan tadi. Sayangnya serangan yang cukup kuat dari kedua makhluk berwujud prajurit itu berhasil mengenaiku dan hampir membuatku kehilangan kesadaran. Belum sempat berbuat lebih banyak, Wanasura segera menaikkanku ke tubuhnya dan berlari menyelamatkanku. Terdengar beberapa demit mengikuti kami. Namun kecepatan Wanasura mampu meninggalkan demit-demit itu hingga sampai di sebuah tempat yang cukup aman. Aku terbaring di tanah dengan luka-luka yang cukup parah. Keputusan Cahyo tepat, seandainya tadi aku memaksa untuk bertarung mungkin aku sudah mati. Dengan mantra penyembuh yang diajarkan Paklek, Cahyo mencoba memulihkan luka-luka di tubuhku, namun sepertinya luka yang kualami terlalu parah hingga mantra itu tidak banyak berpengaruh. Sialnya sekali lagi jauh dari dalam kegelapan hutan muncul sesosok makhluk menghampiri kami. Demit opo meneh kowe? Reneo. Aku lawanmu. Setan apalagi kamu? Kesini. Aku lawanmu. Cahyo yang sedang panik segera meninggalkanku dan bersiap menghadapi makhluk itu. Demit endasmu, koncomo iki ngopo? Setan kepalamu. Temanmu itu kenapa? Rupanya makhluk itu adalah seorang manusia, sama seperti kami seseorang yang sedikit lebih tua dari Paklek, namun pakaiannya terlihat berasal dari zaman dulu. Orang itu memperhatikan kerisku, dan sepertinya ia juga membawa keris yang hampir mirip dengan milik Paklek. Wis tenang, tolong jaga tempat ini dulu, ucap orang itu sambil mengambil keris dari pinggangnya. Kowe arep opo? Kamu mau apa? Ucap Cahyo yang menghampiriku khawatir dengan apa yang orang itu lakukan. Benar saja, orang itu mengeluarkan pukulan yang membuat Cahyo itu terpental cukup jauh. Itu balasan karena sudah ngatain aku demit, ucap orang itu yang segera menggoreskan keris pada jarinya hingga darah merahnya membasahi bilah tajam keris yang ia bawa. Aku dan Cahyo termenung, sepertinya kami pernah mendengar kalimat itu. Dan satu lagi, keris yang digunakannya sama persis dengan keris Sukma Geni yang dimiliki Paklek. Api yang menetes dari keris itu menyentuh tubuhku yang terluka itu dan berhasil memulihkanku sepenuhnya. Cahyo menoleh kepadaku, sepertinya kami sudah mengetahui siapa orang ini.
Belum sempat berbicara, demit yang menyerupai Andaka dan prajurit kerajaan itu berhasil menemukan kami. Untungnya dengan sigap Wanasura segera menahan serangan mereka. Kedua demit ini biar jadi lawanku, kita pisahkan mereka. Perintah orang yang menolong kami itu yang segera mendapat persetujuan dari kami berdua. Yang mirip Andaka ini biar urusanku dan Wanasura, kalian lawan yang satunya, teriak Cahyo. Aku membelakangi tubuh orang itu bersiap menerima serangan dari segala arah. Sebuah tebasan pedang muncul menyerang kami dari balik bayangan, namun dengan keris yang ku genggam, serangan itu berhasil kutahan. Seperti sudah terbiasa dengan pola serangan ini, pendekar ini menyerang dengan tenaga dalamnya hingga demit itu terpental. Aku merapalkan ajian lebur saketi sementara orang itu memberi waktu dengan mengalihkan demit itu hingga seranganku terkena telak di tubuhnya. Tidak ada sedikitpun perkataan dalam pertarungan ini. Walaupun cukup liar dengan mudahnya orang ini menyesuaikan dengan gaya bertarungku. Benar-benar mirip seperti seseorang yang kukenal. Aku tersenyum di tengah pertarungan ini. Sebuah serangan pamungkas aku siapkan untuk menghabisi demit itu, namun tiba-tiba terdengar suara gamelan mengalun dari ujung hutan lain. Mirip seperti yang di Alas Mait, namun terdengar lagunya terdengar jauh lebih kuno. Kedua demit prajurit yang mendengar suara itu segera melompat menjauh seolah mencari tahu arah suara dan berlari mengikutinya. Mereka berdua biar urusanku, sepertinya urusan kalian lebih besar dari ini, ucap orang itu pada kami. Aku dan Cahyo saling melempar senyum, sepertinya kami tahu dengan jelas siapa orang ini. Eyang, maksud saya, Kisanak, terima kasih, tapi apa boleh saya minta satu hal lagi? Tanyaku padanya. Apa? Cepat katakan, urusanku masih banyak, jawab orang itu. Tolong coba bilang bocah asu. Pintaku yang merasa rindu dengan keberadaannya. Permintaanku cukup membuatnya bingung, namun aku tak peduli. Ealah bocah asu. Wis hampir mati wae iseh guyon. Ealah bocah anjing. Hampir mati aja masih bisa bercanda. Seperti tak mau menyia-nyiakan waktu orang itu segera pergi meninggalkan kami seolah harus menghadapi permasalahan yang penting. Ternyata benar, tempat ini menghubungkan dunia dari berbagai alam dan berbagai zaman, ucap Cahyo sambil memukulkan lengannya di bahuku. Sungguh tidak diduga, walaupun saat ini sudah tenang di sana, rupanya jauh di masa mudanya Eyang Widarpa sudah pernah menolong kami bahkan sebelum kami mengenalnya. Dengan kekuatan kami yang sudah pulih sepenuhnya, kami mencari keberadaan penari ludruk itu hingga menemukannya berdiri mengerikan seorang diri di tengah-tengah padang rumput. Setelah seranganku mengenainya, getih anget yang dimiliki pemain ludruk itu sudah tidak mampu lagi menarik perhatian demit di jagat ini. Sayangnya demit yang sudah menjadi pengikutnya tetap setia dan mulai bermunculan dari dalam kegelapan. Wanasura mengaum sekeras-kerasnya, hingga suara langkah kaki gerombolan bangsa kera yang dipimpin oleh Kliwon berdiri tepat di belakang kami. Sekali lagi pertarungan sengit kembali terjadi, bukan lagi pertarungan yang berat sebelah. Dengan kekuatanku yang sudah pulih aku membacakan mantra pelindung untuk Cahyo yang kembali bergabung dengan Wanasura. Luka yang dialami demit ludruk itu membuat pertarungan mereka berdua semakin seimbang. Hal ini memberikanku waktu untuk melakukan sebuah ritual, aku menggoreskan jariku pada keris Raga Sukma dan sekali lagi membacakan mantra yang diajarkan oleh Daryana hingga darahku berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menyelimuti keris Raga Sukma. Cahyo! Aku memberi isyarat pada Cahyo. Ia melompat setinggi-tingginya, dan menghantamkan pukulan terkuatnya ke tanah hingga penari ludruk itu terpental ke udara dan kehilangan keseimbangannya. Dengan kesempatan yang dibuat Cahyo, segera kuhunuskan keris Raga Sukma ke jantung demit itu dan segera memisahkan sukmaku dari tubuhku. Sekali lagi wujud gaib keris Raga Sukma yang tergenggam oleh sukmaku, kuhujamkan keris yang dipenuhi kilatan cahaya putih ini tepat di topeng berwarna hitam milik demit itu. Kedua wujud keris Raga Sukma tepat menusuk ke tubuh demit ludruk itu hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Tanpa topeng hitamnya, terlihat jelas wajah mengerikan makhluk itu dengan 4 bola mata dan daging wajahnya yang tak tertutup kulit. Danan, bawa tubuh demit itu keluar dari alam ini. Ucap Cahyo yang segera berpisah dari Wanasura. Kami berlari ke arah retakan dimensi tempat awal kami memasuki jagat ini. Anehnya saat mendekat gelombang energi yang kuat menolak kami untuk keluar. Cahyo!
Tidak bisa, ada kekuatan yang menahan. Aku terus mencoba untuk menerjang pembatas dimensi itu namun sia-sia, sementara Cahyo dan pasukan keranya masih berusaha menahan demit-demit hilang kendali. Sebagian dari demit yang lolos berhasil menembus gerbang itu dan pasti akan membawa petaka di alam manusia. Danan gunakan ini. Cahyo melemparkan patahan kayu pemberian Ardian dengan tulisan aksara kuno di atasnya. Aku mencoba membawanya dan berhasil mendekat ke retakan itu. Berhasil. Ayo Cahyo. Teriakku. Kamu pergi dulu, aku menyusul. Cahyo berteriak tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Tunggu, apa mungkin benda ini hanya mampu membawa keluar satu manusia dari alam ini? Jangan bodoh Cahyo. Kita keluar sekarang. Ucapku yang segera menghampirinya namun dibalas dengan serangan yang mementalkanku. Harus ada yang menjaga demit-demit ini agar tidak keluar hingga retakan itu menutup, dan harus ada yang membawa tubuh pemain ludruk itu sebelum bangkit dan menarik kekuatan demit-demit di sini lagi. Ucap Cahyo. Ia sama sekali tidak menoleh ke arahku, sudah jelas sekarang Cahyo ingin mengorbankan dirinya untuk membiarkanku keluar. Aku segera berlari menuju tubuh penari ludruk itu mencari patahan kayu serupa, dan ternyata memang ada. Kita gunakan milik demit ini, sekarang kita bisa kembali, ucapku yang berharap Cahyo mengurunkan niatnya. Sudah jangan bodoh, satu keping itu untuk membawa tubuh demit itu dan satu untukmu, kamu jelas tahu apa yang kita lindungi hingga harus berbuat sejauh ini. Ucap Cahyo yang segera melompat dari tubuh Wanasura dan menghampiriku. Gak mungkin aku ninggalin kamu di tempat ini. Mataku mulai berkaca-kaca saat membayangkan harus meninggalkan Cahyo di tempat mengerikan ini. Tenang Danan, aku gak sendirian, ada Wanasura dan Kliwon yang menemaniku, ucapnya dengan mencoba memaksakan senyumnya. Aku menoleh ke retakan dimensi jagat Segoro Demit, dan terlihat lubangnya semakin mengecil. Setidaknya akan kupaksa Cahyo kembali dengan kepingan kayu milik demit ludruk ini. Apapun yang terjadi setelahnya pasti akan dapat kami hadapi apabila terus bersama. Sayangnya saat aku kembali menoleh ke arah Cahyo, ia sudah siap bersama Wanasura untuk menghempaskan aku dan tubuh demit itu ke dalam lubang yang dipenuhi energi gelap itu. Danan, tolong jaga Sekar dan Palek, teriak Cahyo setelah melemparkanku ke lubang dan segera kembali menerjang gerombolan demit yang mencoba menerobos ke alam manusia. Kepingan itu terpecah tepat setelah tubuhku dan tubuh demit itu kembali ke alam manusia, dan terjatuh tepat di tengah pertarungan Nyai Jambrong dengan roh pendekar Daryana yang kupanggil. Segera kupaksakan tubuh ini untuk berdiri menghampiri Embah Wira. Embah Wira, kepingan kayu itu, Embah masih nyimpenkan? Tanyaku pada Embah Wira yang masih sibuk menghadapi demit-demit yang keluar dari retakan jagat Segoro Demit. Ada, ini, tanpa bertanya, Embah Wira segera memberikan kepingan kayu miliknya. Aku mengambilnya dan berusaha sekuat tenaga melemparkan kepingan kayu itu ke dalam gerbang jagat Segoro Demit. Sayangnya, setelah kepingan kayu itu melewati celah itu, satu-satunya jalan keluar dari jagat Segoro Demit itu segera menutup tanpa sempat membiarkan Cahyo meninggalkan tempat itu. Aku tak mampu menahan air mataku di tengah-tengah pertarungan melawan Nyai Jambrong. Danan, apa Cahyo masih di alam itu? Tanya Paklek. Maafkan aku Paklek, Cahyo mengorbankan diri untuk menahan demit-demit itu agar tidak melewati celah ini, ucapku. Terlihat raut sedih di wajah Paklek, tapi sepertinya Paklek bisa lebih tegar. Jangan sia-siakan pengorbanannya, kita selesaikan ini semua, perintah Paklek. Aku menghapus air mataku dan segera menghampiri Daryana, roh pendekar yang kupanggil sebelumnya. Kerja bagus Danan, sekarang bantu aku menyelesaikan pertarungan ini, ucap Daryana yang bersiap bertarung bersamaku. Setelah tidak mendapatkan aliran kekuatan dari jagat Segoro Demit, serangan-serangan dari Daryana semakin berdampak. Ini adalah ilmu pemutih raga yang mampu menghapuskan semua ilmu hitam. Setelah aku menggunakan ilmu ini keris Sukma Geni akan kehilangan kesaktiannya, semoga kalian tidak keberatan, ucap Daryana. Lakukan, kita selesaikan ini semua, jawabku dengan menjulurkan tangan yang meneteskan darah dari pertempuran tadi. Daryana menerima tetesan darah itu dengan keris Sukma Geni milik Paklek, hingga mengaktifkan kekuatan penyembuh dari keris itu.
Nyai Jambrong yang menyadari kekuatan besar dari keris itu segera bersiap untuk menyerang, namun aku menahannya untuk mendekat sebelum Daryana selesai melakukan ritualnya. Serangan Nyai Jambrong sangat kuat hingga membuat beberapa tulangku retak. Untungnya api penyembuh dari Paklek segera menyembuhkan lukaku. Ritual pembacaan mantra selesai, keris Sukma Geni kini terbakar dengan api berwarna putih. Daryana masuk ke dalam pertarungan, sulit untuk mencari celah menusukkan keris itu di tubuh Nyai Jambrong. Namun sedikit demi sedikit keris itu menimbulkan goresan di tubuh nenek tua itu. Luka dari ilmu Daryana mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam yang ada di tubuh Nyai Jambrong hingga tak mampu lagi menghindari tusukan keris Sukma Geni yang digenggam oleh Daryana. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi tubuh Nyai Jambrong menandakan sirnanya energi dari jagat Segoro Demit di tubuhnya. "Bocah-bocah sialan," ucap nenek itu. Paklek segera menghampiri Nyai Jambrong dan mencabut keris Sukma Geni miliknya. Anehnya luka dari keris itu tidak lagi menutup. Bahkan ilmu abadiku kau hilangkan juga, Nyai Jambrong merasa bingung dengan kekalahannya. "Sudah, jangan melawan lagi, lukamu akan semakin parah," ucapku pada Nyai Jambrong yang sudah tidak berdaya. "Siapa yang mau melawan? Tujuanku sudah tercapai, kini aku tidak harus menurunkan kutukan ini pada keturunanku." Cerita aneh terdengar dari mulut Nyai Jambrong, rupanya selama ini ia rela membunuh lawannya, mengumpulkan pendekar, hingga mencari kekuatan dari jagat Segoro Demit untuk menghilangkan keabadiannya. Paklek yang mendengar hal itu segera menghampiri Nyai Jambrong dan menutup lukanya dengan ilmunya. Aku terduduk di tanah dan menarik nafas lega, semua hal mengerikan ini akhirnya berakhir. "Akhirnya aku bisa pergi," ucap roh Daryana yang menghampiriku. "Secepat itu?" tanyaku pada leluhurku yang sempat melatihku setelah kepergian Eyang Widarpa. "Hahaha, aku belum bisa menyelamatkan Ayah Widarpa dengan ilmu yang kupelajari seumur hidup. Sekarang ibu sudah tenang karena Paklekmu Bimo, dan ayah sudah tenang karenamu, tidak ada lagi alasanku untuk tinggal di alam ini," cerita Daryana padaku. Paklek menghampiri kami dan memperhatikan percakapan kami. "Terima kasih pendekar, kami berhutang padamu," ucapan Paklek mengantar kepergian Daryana di tengah gelapnya hutan ini. Hanya tersisa kami bertiga dan Nyai Jambrong yang masih sulit untuk berdiri di hutan ini. Mata tombak Candramukti kembali melesat ke udara meninggalkan kami. Keris Sukma Geni sudah kehilangan kesaktiannya setelah ternodai oleh darah orang lain. Dan tidak ada leluhurku yang belum tenang untuk dipanggil dengan perantara keris Raga Sukma. Semua berakhir seolah kami memang ditakdirkan untuk menghentikan tragedi ini. "Nyai, kamu sudah tidak abadi? Sama sepertiku dulu, apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" tanya Mbah Wira. "Mungkin aku akan kembali ke desa menurunkan ilmu bela diriku pada seorang bocah kecil di sana. Semoga saja dia mau melindungi keturunanku," jawab Nyai Jambrong yang segera berdiri untuk meninggalkan kami. Mbah Wira tersenyum seolah menemukan seseorang yang senasib dengannya. "Umurku tidak panjang lagi, mungkin sebaiknya aku menghabiskan sisa hidupku dengan bertapa di tempat ini," ucap Mbah Wira. Aku dan Paklek tidak dapat membantah apa-apa lagi. Kami hanya berterima kasih pada Mbah Wira, sosok tak terduga yang telah membantu pertempuran ini. Matahari pagi bersinar dengan cerah di luar hutan ini. Udara segar yang bercampur aroma dedaunan sungguh mampu menghilangkan rasa tegang dari pertempuran semalam. "Paklek, jagat Segoro Demit itu tempat seperti apa ya? Aku tadi bertemu masa muda Eyang Widarpa dan segerombolan raskera yang menolong Cahyo. Kira-kira, Cahyo gimana ya di sana?" tanyaku yang masih memikirkan keadaan Cahyo saat ini. "Untuk jawaban itu kamu lebih tahu Danan, tapi Paklek yakin, orang sebaik Cahyo pasti akan selalu menemukan hal baik dimanapun dia berada," jawab Paklek menghiburku atau mungkin menghibur dirinya juga. Di pinggir hutan itu kami menatap ke arah yang sama, ke sebuah Vespa tua bekas Paklek yang dirawat baik-baik oleh seorang sahabat terbaikku yang bernama Cahyo. Selesai. Oke, kita masuk pada epilog cerita kali ini. Desa Nyai Jambrong. "Udah Nyai. Jurus itu kan susah. Wajar kalau aku gak bisa," ucap seorang anak kecil bernama Guntur yang berlari memanjat pohon menghindari pecutan Nyai Jambrong. "Katanya mau jadi pendekar kayak Cahyo, katanya mau jagain Arum, baru begini udah cengeng," ledek Nyai Jambrong. Guntur hanya menggerutu di atas pohon dan menutup telinga menghindari ocehan nenek itu.
Eyang, Guntur, ini makan siangnya udah siap. Tiba-tiba Arum datang menghantarkan rantang dengan lauk yang masih hangat. Guntur membuka telinganya dan menyambut kedatangan Arum. Baunya, ayam bakar ya? Mau. Teriak Guntur. Hei, selesain dulu latihanmu baru makan. Teriak Nyai Jamrong. Emang Guntur kenapa Eyang? Gak kuat sama latihan Eyang? Tanya Arum. Mendengar ucapan Arum, Guntur merasa tertantang. Gak kuat? Enak aja, aku lagi ngelatih jurus andalanku sendiri, jurus ketek menek ala Mas Cahyo. Ayo Eyang, kita lanjut lagi. Gak mungkin Guntur sang calon pendekar gak kuat, ucap Guntur yang segera turun dari pohon menghampiri Eyang. Arum tertawa kecil melihat tingkah Guntur. Nyai Jamrong tahu. Senyum Arum selalu bisa membuat Guntur semangat. Itu pula yang menjadi alasannya untuk menurunkan ilmu bela dirinya pada Guntur. Guntur, di bumi ini banyak sekali orang sakti yang tidak dapat dikalahkan bahkan oleh senjata saat ini. Weton Arum sangat istimewa, nanti ia akan diincar oleh banyak orang-orang sakti. Dan saat Eyang sudah tidak ada, kamulah yang harus menjaganya, ucap Nyai Jamrong pada Guntur. Guntur mengangguk. Setelah mendengar cerita mengenai hitungan hari lahir Arum, Guntur merasa bertanggung jawab untuk melindungi sahabatnya itu walaupun saat ini ia belum tahu hal sebesar apa yang akan ia hadapi nanti. Rumah Pak Karyo. Pak Lek yakin mau pergi sekarang? Ucap Pak Karyo. Iyo, sudah 3 hari aku menginap di sini, sudah banyak ngerepotin, ucap Pak Lek. Ora, jelas orang ngerepotin, berarti yang langsung pulang ke Klaten. Tanya Pak Karyo lagi. Pak Lek menoleh pada Dimas dan Rumi. Setelah menyelesaikan kejadian di hutan tadi, Pak Lek berencana mengantarkan Rumi dan Dimas ke desanya dulu. Saya mau mengantarkan Rumi dan Dimas ke desanya dulu. Saya penasaran dengan weton Rumi, mengapa sampai bisa dipilih menjadi tumbal terakhir, jawab Pak Lek. Maksud Pak Lek? Apa ada keistimewaan pada weton Rumi? Tanya Dimas yang merasa bingung. Pak Lek mencoba menjelaskan, bahwa ada kemungkinan weton Rumi memiliki keistimewaan hingga dikandidat menjadi tumbal terakhir. Jika ini benar maka tugas Pak Lek masih belum selesai. Setelah mendengar penjelasan Pak Lek, Dimas dan Rumi mulai mengerti. Mereka pun masih ingin nyekar ke makam orang tua dan warga desa sebelum kembali ke Jakarta. Kalau Mas Danan? Rencana mau kemana? Tanya Dimas. Kalau saya, kemarin ada teman saya seorang anak bernama Gio di Jawa Barat, katanya dia melihat keanehan di asrama belakang sekolahnya. Mungkin saya akan mengecek ke sana, jawabku. Ternyata walau sebuah tragedi besar telah berakhir, masih ada banyak permasalahan gaib yang membutuhkan bantuan orang-orang seperti kami. Tapi mungkin saja dengan terus melakukan hal ini, aku semakin memiliki kesempatan menemukan jalan untuk mengembalikan Cahyo dari jagat Segoro Demit. Tamat. Akhirnya kita sampai di ujung cerita, Jagat Segoro Demit. Untuk semua part video, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Dan kalau tidak ada halangan, besok Mimin akan lanjut untuk upload cerita baru. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.